Selamat datang kembali para penikmat pengetahuan di channel edukasi. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang mendalam ke dalam kasus yang sangat penting. Konflik penguasaan tanah di Pulau Rempang. Pulau Rempang yang terletak di Kepulauan Riau telah menjadi sorotan perdebatan dan kontroversi yang berkepanjangan antara masyarakat lokal dan badan pengusahaan Batam. Konflik ini mencakup isu-isu seperti hak kepemilikan tanah, sejarah budaya, dan konflik antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pentingnya memahami kasus Pulau Rempang tidak hanya mencakup perjuangan masyarakat setempat, tetapi juga pertanyaan yang lebih luas tentang pemahaman akan sejarah, hak budaya, dan solusi untuk konflik lahan di seluruh dunia. Di video ini kami akan membahas bagaimana penyelesaian konflik ini harus dimulai dengan menggali lebih dalam melalui penelusuran riwayat tanah melalui sejarah, cagar budaya, tanda-tanda fisik alam, pengakuan dan kesaksian warga, serta peran lembaga adat dalam proses ini. Mari bersama-sama memahami kompleksitas kasus Pulau Rempang dan mengungkap makna yang lebih dalam dari konflik ini. Kita akan merangkai puzzle sejarah dan budaya yang menjadi latar belakang dari permasalahan ini. Jadi, jangan lewatkan setiap momen dari video ini dan bersama-sama kita akan memahami kasus Pulau Rempang dengan lebih mendalam. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami yang akan datang. Ayo kita mulai membahas bersama-sama. Proyek Rempang Eco City yang salah satunya untuk pariwisata sangat tepat kalau melibatkan partisipasi masyarakat pemilik tanah kampung tua secara langsung dalam proses pengembangan wilayah tersebut, bukan dengan cara merelokasi. Posisi mereka berbeda dengan masyarakat Pulau Rempang yang melakukan pendudukan atas bekas perkebunan HGU yang memang perlu pendekatan khusus. Memahami duduk perkara, bagaimana kasus Rempang hari ini bisa dilakukan dengan menelusuri dari awal sejarahnya. Keputusan Presiden tahun 1973 nomor 41 memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Batam. Ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A keputusan Presiden tersebut menyatakan seluruh areal yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan status hak pengelolaan atau HPL kepada Otorita Batam. Kepulauan Batam merupakan lokasi strategis. Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 merupakan keputusan untuk mencegah lokasi tanah yang potensial untuk investasi sampai dimiliki investor swasta. Artinya mencegah spekulan tanah. Pemberian HPL kepada Otorita Batam artinya investor yang membutuhkan tanah tidak diperkenankan memiliki tanah, tetapi cukup dengan menyewa tanah ke Otorita Batam. Akibat hukum dari Kepres tersebut, hak-hak perseorangan di areal yang ditetapkan menjadi terbatas. Areal yang ditetapkan oleh Kepres tersebut harus jelas letak batas-batasnya dan terbebas dari penguasaan, pemanfaatan, atau pemilikan tanah masyarakat. Dan sesuai dengan isi Kepres tersebut, Kepres ini harus ditindaklanjuti dengan kegiatan pendaftaran tanahnya. Apabila terdapat hak kepunyaan atau pemilikan tanah adat di areal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tanah adat yang sudah dikuasai secara individu akan dikonversi menjadi hak atas tanah hak milik. Sementara hak milik tidak mungkin ada pada areal hak pengelolaan. Oleh karena itu, hak pengelolaan yang ditetapkan oleh Kepres nomor 41 tahun 1973 harus terlebih dahulu terbebas dari hak milik masyarakat sebelum didaftarkan ke kantor pertanahan.
Salah satu isi keputusan Wali Kota Batam ini adalah tidak merekomendasikan kampung tua menjadi bagian dari hak pengelolaan. Kampung tua, Pulau Rempang, tempat yang dalam beberapa hari ini menjadi demonstrasi dan bentrok antara masyarakat setempat dan aparat, secara administratif merupakan bagian dari Kota Batam yang terbagi atas areal tanah bekas hak guna usaha, HGU, kawasan hutan dan kampung tua. Pulau Rempang termasuk yang direncanakan menjadi hak pengelolaan Otorita Batam, yang dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Terdapat 45 titik kampung tua di Pulau Rempang. Membaca catatan sejarah Traktat London tahun 1824, keberadaan kampung tua di Batam dan sekitarnya sudah berlangsung lebih dari 188 tahun lalu. Seiring dengan kejayaan Kerajaan Lingga, Kerajaan Riau, Kerajaan Johor, dan Kerajaan Pahang Malaya. Traktat London tahun 1824 telah memisahkan Kerajaan Lingga dan Kerajaan Riau masuk sebagai jajahan Belanda, sementara Johor dan Pahang Malaya masuk jajahan Inggris. Fakta lapangan yang kita lihat di areal kampung tua masih tumbuh berbagai macam pohon, seperti pohon kelapa yang diprediksi berumur lebih dari 70 tahun atau sudah tumbuh sebelum adanya Kepres nomor 41 tahun 1973. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mempertegas keberadaan masyarakat hukum adat kampung tua di Batam ini. Cagar budaya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kampung tua yang sudah ada sebelum Kepres nomor 41 tahun 1973 diterbitkan tetap dipertahankan. Sebagaimana keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS 105-HR-3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang penetapan wilayah perkampungan tua di Kota Batam. Salah satu isi keputusan Wali Kota ini adalah tidak merekomendasikan kampung tua menjadi bagian dari hak pengelolaan. Oleh karena itu, mempertahankan keberadaan kampung tua merupakan langkah penyelesaian sengketa yang bijak dan adil. Meski demikian, apabila kampung tua hendak dikeluarkan dari hak pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tanah tetap milik masyarakat dan harus dijadikan cagar budaya. Tentu dengan catatan bahwa tanah itu tidak dapat dijual kepada investor atau kepada bukan penduduk setempat, atau kepemilikan tanahnya diperlakukan seperti kepemilikan tanah pertanian. Dengan demikian, proyek Rempang Eco City yang salah satunya untuk pariwisata sangat tepat untuk menyertakan partisipasi masyarakat pemilik tanah kampung tua secara langsung, bukan dengan cara merelokasi mereka. Apabila karena sesuatu hal mereka harus direlokasi, kepemilikan tanah masyarakat kampung tua harus diakui. Jangan hanya diganti dengan hak guna bangunan di atas HPL Otorita Batam. Jika hanya mendapat ganti rumah dengan tanah HGB di atas HPL Batam, artinya hak kepemilikan tanah asal masyarakat kampung tua hilang, tidak diakui, dan hanya diganti dengan hak sewa. Kampung tua letaknya termasuk di dalam areal yang ditunjuk oleh Kepres nomor 41 tahun 1973. Yang menjadi persoalan di sini adalah apakah keberadaan kampung tua harus hilang dengan adanya Kepres tersebut, ataukah keberadaannya akan dipertahankan? Apabila keberadaan kampung tua ada yang dipertahankan, dikeluarkannya kampung tua dari HPL itu juga harus dengan Kepres.
Pendudukan oleh masyarakat Pulau Rempang ini tidak semerta-merta menjadikan masyarakat tersebut menjadi pemilik tanah yang dimaksud. Kebijakan khusus. Kasus Kampung Tua ini berbeda dengan pendudukan yang dilakukan masyarakat Pulau Rempang atas bekas perkebunan HGU. Pendudukan oleh masyarakat Pulau Rempang ini tidak semerta-merta menjadikan masyarakat tersebut menjadi pemilik tanah tersebut. Terhadap hal pendudukan ini harus ada kebijakan khusus dan tidak harus dipertahankan seperti Kampung Tua. Model penyelesaian sengketa penguasaan tanah antara masyarakat dan BP Batam harus diawali dengan penelusuran riwayat tanah melalui sejarah, cagar budaya, tanda-tanda fisik alam seperti usia pohon ataupun tanaman keras yang ditanam, pengakuan dan kesaksian masyarakat serta lembaga adat. Surat Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara nomor B2593-Kemenseknek D3-DM 05-05 tahun 2015 tanggal 12 Mei tahun 2015 merupakan jawaban terhadap surat ketuntutan masyarakat Kampung Tua kepada Presiden. Inti surat ini memerintahkan Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau, dan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk membuat kajian dalam rangka penyelesaian. Apakah kajian ini sudah dibuat dan mereka mengusulkan kepada Presiden untuk membuat Kepres yang isinya mengeluarkan Kampung Tua dari hak pengelolaan karena Kampung Tua masuk rencana areal hak pengelolaan dalam Kepres nomor 41 tahun 1973 untuk mencegah jangan sampai tanah dimiliki investor sehingga investor cukup menyewa, perlu dilakukan dengan cara memperluas tanah yang dimiliki pemerintah daerah dengan hak atas tanah oleh investor adalah hak pengelolaan. Pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah yang mengatur investor yang berinvestasi di daerahnya dilarang untuk membeli tanah dan mereka harus menyewa tanah masyarakat atau tanah pemerintah daerah. Kami tiba pada akhir perjalanan ini, tetapi cerita Pulau Rempang belum berakhir. Dalam video ini kita telah menjelajahi kompleksitas kasus penguasaan tanah di Pulau Rempang dan menggali lebih dalam melalui sejarah, cagar budaya, tanda-tanda fisik alam, pengakuan, kesaksian warga, dan peran lembaga adat. Kami ingin mengingatkan Anda bahwa penyelesaian konflik ini adalah tantangan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Namun, memahami kasus Pulau Rempang adalah langkah pertama yang penting menuju perdamaian dan keadilan. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Kami sangat menghargai dukungan Anda dan semangat Anda untuk memahami isu-isu penting ini. Jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan bagian video ini agar pesan ini dapat sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita harus terus menjelajahi isu-isu yang relevan dan mendalam. Terima kasih dan semoga kita semua dapat memberikan kontribusi untuk dunia yang lebih baik. Bye-bye, salam edukasi, tetaplah berjuang.